Nah, jamaah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Mengapa Allah berikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang mengamalkan kesabaran dibanding amalan lain? Tadi disebutkan jamaah, sabar ini pahit, berat, dan tidak ada batasnya. Nggak ada orang sabar menghadapi musibah itu kayaknya anak nggak kuat sudah. Bunuh diri. Ada orang yang bunuh diri. Ada yang diuji dengan kemiskinan, akhirnya dia merampok, mencuri. Ada yang diuji dengan syahwat yang tinggi, akhirnya dia berzina. Padahal sabar itu nggak ada batasannya. Makanya balasannya pun tanpa batasan. Berbeda dengan tadi bicara sholat, ya butuh kesabaran tapi tidak seperti kesabaran yang lainnya. Tapi yang jelas orang-orang yang bersabar Allah berikan balasan tanpa hisab. Apa, bagaimana, kapan adanya? Apa, bagaimana, kapan? Adanya batas antara sabar dan pasrah. Nah, sabar dan pasrah itu seharusnya jalan bersama. Karena tadi kita sampaikan bahwasanya sabar itu kedudukannya dalam keimanan seperti kepala. Kepala nih yang mengatur, yang mengurusin, yang memikirkan. Pasrah itu termasuk dari keimanan. Ketika antum bersabar, antum mendapati musibah, lalu antum menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sabar dan pasrah itu harus jalan bersama. Pasrah itu tawakal jemaah. Tawakal itu tadi menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sudah dijawab tadi. Ustaz, saya ada sedikit kebingungan dalam diri saya. Apakah termasuk mendolimi saya? Apakah termasuk mendolimi saya terhadap anak saya? Mendolimi saya terhadap anak saya. Nah, yang punya cita-cita menjadi seorang dokter. Namun saya suruh anak saya masuk pondok yang tidak ada pelajaran umumnya di sana. Jazakumullahu khairan. Ya, ahibati fillah, yang pertama, anak-anak itu punya cita-cita. Jangan memaksakan kepada anak kita yang mereka tidak punya kecondongan di sana. Menuntut ilmu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada ilmu yang wajib anak kita tidak ada pilihan, dia harus belajar. Dia harus belajar. Itu yang berkaitan dengan keimanan. Dia akan ditanya tentang 3 hal dalam alam kubur nanti ya. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Itu wajib dia belajar. Ada ilmu yang sunnah. Kalau bicara agama tadi rukun Islam dia harus tahu. Bicara tentang iman dia harus tahu dengan rukun iman ya. Dia harus tahu tentang agama Islam itu harus dia paham. Ada yang lainnya ya tambahan, jadi anjuran. Jadi ketika anak kita punya kecondongan mau jadi dokter, nggak apa-apa. Sekarang bisa nggak? Ini mau tanya, ada yang dokter di sini. Bisa nggak anak-anak yang lulus paket C itu daftar ke dokteran? Bisa. Selesai. Bisa. Anaknya cuma difahamkan. Orang tua jangan maksain anak jadi ustadz. Nggak semua harus jadi ustadz. Tapi semua harus belajar agama. Ingat perbedaannya. Nggak semua harus jadi ustadz, tapi semua harus belajar tuh ilmu agama tadi. Maka sampaikan kepada aku, nak, siap nak, engkau menjadi dokter, insya Allah doa nak ya. Mudah-mudahan Allah kasih rizki. Ibu akan berusaha menabung agar engkau mencapai cita-citamu, tapi bantu cita-cita ibu juga nak ya. Ibu berharap sebelum engkau jadi dokter engkau sudah faham sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Jadi digabungin nih. Jangan sampai anak itu seakan-akan tadi, oh kayaknya ibu nggak ingin anak jadi dokter. Sampaikan ibu mau kok jadi dokter nak.
Cuma ibu ingin engkau jadi dokter yang faham dengan agama. Ahibati fillah, banyak orang tua yang salah didik sama anaknya. Dia mengatakan, nak engkau sekolah nak supaya pinter, supaya nanti banyak dapat fulus. Enggak jamaah. Bagaimana dia sekolah untuk menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Ketika dia ingin jadi dokter, tanya, nak kenapa engkau ingin jadi dokter? Ya kayaknya dokter itu zen mah, fulusnya banyak gitu loh. Ada yang salah. Kok kalau menjadi dokter nak, engkau berusaha untuk jadi dokter yang memberikan manfaat kepada orang lain. Karena orang yang dicintai Allah adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lainnya. Yang paling memberikan manfaat buat orang lain. Bagaimana cara yang baik dalam bersabar menghadapi kelakuan anak yang kadang-kadang hiperaktif? Cara yang baik antum melihat orang yang lebih parah anaknya. Jadi antum akan bersyukur. Kita itu kadang-kadang merasa anak kita paling nakal jemaah. Makanya anak kadang-kadang menghadapi anak-anak jemaah, Masya Allah sudah. Ibu anak ketawa-ketawa, dia mengatakan, Syafiq, kau lebih parah dari dia dulu. Oh gitu, ya kalau gitu anak harus sabar tuh jemaah. Karena kita kadang-kadang merasa parah, anaknya enggak, kadang-kadang kita lebih parah dari itu dulu jemaah. Maka lihatlah kepada yang lebih parah sehingga engkau bersabar ya. Jadi kalau menghadapi anak-anak yang hiperaktif, antum sebelum berobat kepada manusia, mintalah kepada Allah. Ruqyah anakmu, berdoa minta sama Allah ya. Terus kalau engkau enggak mampu baca la haula wala quwata illa billah, baca hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Doakan kebaikan buat anakmu. Ketika kita sudah berusaha untuk sabar, namun ketika dalam proses datang godaan setan, bagaimana kita mengatasinya Ustaz? Antum kapan pernah ketemu setan istirahat? Nggak ada setan duduk di warung gitu, aduh capek anak godain fulan ya Allah sulit. Nggak ada. Nabi SAW mengatakan, qilu fa inna syaitan la yaqi. Kalian tidur siang, setan tuh nggak pernah tidur siang. Nggak ada ceritanya setan tuh capek ya anak godain Ustadz Daniel, mungkin anak capek sudah ya, terus dia istirahat. Nggak ada jemaah. Dia terus menggodain. Jadi kalau bicara setan datang menggoda, dia selalu datang. Maka katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menghadapi orang jahat itu caranya berbeda dengan menghadapi setan baik. Pernah ketemu setan baik jemaah? Ada setan yang pura-pura baik. Seperti setan iblis yang godain Nabi Adam. Emangnya menggoda kepada kesesatan? Enggak. Apa kata iblis kepada Nabi Adam alaihissalam? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, engkau mau nggak aku kasih tahu? Ngasih nasihat nih jemaah. Nasihat apa? Apa nasihatmu kata dia? Aku kasih tahu engkau dengan pohon keabadian. Bayangin jemaah. Orang baik nggak yang menunjukkan kepada pohon keabadian? Pohon keabadian dan kerajaan yang tidak ada habisnya. Bohong dia. Tapi bisikannya indah dan manis. Zukhrufal qawli ghurura. Iya, nama bahasanya selalu indah. Ketika datang tuh godaan iblis, apa kata Allah? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Udah solusinya cuma baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ada orang yang godain kita itu bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak. Dia marah sama antum. Apa yang harus kita lakukan kalau menghadapi orang-orang yang tidak suka sama kita, gangguin kita? Kata Allah, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Balaslah dengan kebaikan. Maka di sini jamaah, cara menghadapi syaitan kalau digodain katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi terus antum dan hayati apa yang antum baca. Izin bertanya.
Masya Allah. Bagaimana cara meyakinkan rizki kepada istri? Kadangkala kita sudah berusaha mencari rizki, tapi rizki kita alhamdulillah sudah ditakdirkan segitu. Istri minta dibuatkan rumah, sedangkan kita sudah 3 tahun ikut mertua istri. Ikut mertua istri. Ya ikut bapaknya antum, ikut mertuanya istri kan. Hah? Betul jemaah. Sedangkan kita sudah 3 tahun ikut mertua istri. Kita ikut orang tua dia. Mertua tulisannya. Bagaimana cara meyakinkan dengan benar minta masukannya Ustaz? Jazakallah khair. Ya ahibati fillah. Ini buat para suami. Di antara hak nafkah istri itu adalah papan. Sandang, pangan, papan. Gak harus papannya itu punya sendiri. Boleh ngontrak. Karena boleh jadi istri antum malu tinggal di rumah mertua istri. Mungkin orang tua istri ya. Mungkin orang tua istri. Mungkin dia gak nyaman gitu loh. Seakan-akan merepotkan ibu. Karena memang begini. Ini buat yang bertanya juga ya. Kita tuh kalau tinggal sama mertua, semangat kerjanya turun. Kenapa? Kerja nggak kerja tetap makan. Kan mertua masak. Mertua masak jemaah. Maka tatkala dia rumah sendiri, dia tahu ya Allah, doanya akan ditambah. Karena kunci-kunci rizki itu bukan hanya bekerja. Enggak. Kunci rizki itu istighfar. Kunci rezeki itu tawakal. Ada banyak kunci rezeki. Jadi ketika istri minta dibangunkan rumah, mungkin kau sampaikan, baik sekarang kita ngontrak dulu. Untuk memberikan hak istri. Kita ngontrak dulu dan semoga ada rezeki kita bangun rumah. Mungkin itu yang antum katakan. Adapun bagaimana meyakinkan istri dengan rezeki, ya antum duduk sama dia. Ngajarin istri. Ngaji bareng istri. Dia yang baca, antum yang baca artinya, tadarus. Dia baca, antum yang memperbaiki. Ketika lewat ayat-ayat tentang rizki, antum ingatkan dia, coba dibaca artinya. Atau paling tidak antum ngaji bareng istri juz amma. Sampai kepada firman Allah, fa inna ma'al usri yusra. Yakinlah, bersama kesulitan ada kemudahan. Ditumbuhkan jamaah. Karena kadangkala kita ini nggak yakin sama Allah. Barakallahu fikum. Mana yang penting? Mematuhi lelaki yang kita tahu yang dilakukannya zalim, tidak menafkahi, dibanding tetap bertahan. Padahal saya tidak dinafkahi selama 6 bulan lamanya Ustaz. Mana yang penting? Kalau bicara mana yang penting, oh mungkin dia masih bertahan hidup atau dia gugat cerai. Bagi suami, bagi istri yang tidak dikasih nafkah oleh suaminya, itu urusan ke pengadilan. Dia minta dibatalkan pernikahannya karena suami tidak mampu melaksanakan tugasnya. Bukan khulu tapi fasakh. Yang kedua, dia bertahan sama suami dan tetap memberikan pelayanan kepada suami. Bertahan dan tetap memberikan pelayanan kepada suami. Boleh jadi istri akhirnya yang bekerja cari nafkah. Nanti kalau suami punya rizki, diklaimkan kepada suami. Pokoknya selama sebulan antum pinjam uang atau pakai duit antum selama 6 bulan. Sebulannya 5 juta. Suami punya warisan, dapat warisan, antum klaimkan, antum bayar nih. Ini kewajiban antum. 5 juta kali 6 berapa? 30 juta. Boleh. Yang ketiga, istri berhenti melayani suami. Nggak lagi melayani suami. Istri mungkin keluar bekerja cari nafkah dan dia tidak melayani suami. Karena pelayanan suami, pelayanan istri kepada suami itu muqabil nafkah yang dia berikan.
Maka kalau kita lihat di buku Syarh Majmu' insyaallah, fikih Syafi'i itu disebutkan tadi pilihannya 3. Kalau bertahan dengan istri yang memberikan nafkah atau pinjam kepada orang tua istri dan dia tetap melayani suami, di sini bisa diklaimkan. Nanti ketika dia punya utang bayar, hitungannya utang. Atau tadi dia nggak melayani suami. Enggak, aku mau kerja dan engkau tidak kasih nafkah, aku nggak layani engkau. Maka itu pilihan. Itu pilihannya. Maka kalau bicara engkau mau milih mana, terserah engkau. Engkau boleh mengajukan fasakh kepada pengadilan. Engkau boleh tetap melayani dan nanti menuntut suami terhadap nafkah yang tidak diberikan. Atau ya engkau tidak melayani suami. Ada pilihan keempat mungkin jamaah. Engkau tetap melayani suamimu dan engkau menganggap yang kau berikan kepada suami sebagai sedekah. Dan kau bersabar. Itu mungkin juga pilihan buat sang istri. Apakah doa anak sampai kepada ayah yang sudah meninggal sementara ayahnya tidak pernah sholat? Ahibati fillah, ini kembali kepada hukum orang yang meninggalkan sholat. Menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, orang yang tidak sholat itu ditahan, ditangkap, diminta taubat. Kalau dia tetap nggak mau sholat, dipenggal kepalanya, dibunuh, tapi bukan murtad, dibunuhnya ta'ziran buat dia karena dia meninggalkan sholat. Itu dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Hambali, dia diminta tobat, nggak mau, tetap meninggalkan sholat, dipenggal kepalanya, murtad orang itu. Bedanya yang pertama itu dia tetap dikuburkan di kuburan orang Islam, yang kedua enggak, sudah. Dia ditaruh di jurang, sudah ditinggalkan, seperti itu. Jadi kembali kepada hukum ini. Kalau masih dianggap muslim, ya didoakan. Kalau sudah dilihat kafir, ya nggak didoakan lagi dia. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ana melihat ketika antum melihat orang tua antum benar-benar muslim, ya. Cuma memang dia meninggalkan sholat karena malas. Karena ada orang sholat yang pura-pura Islam, ya. Jadi dia nggak Islam. KTP-nya doang yang Islam. Bahkan kalau lihat dari omongan-omongannya, dia nggak percaya dengan adanya hari kiamat, ya. Aduh, surga, siapa yang ngomong ada surga? Dibohong-bohongnya, kayak gini nih jangan didoakan. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana cara menghadapi pemimpin yang tidak sabar, suka marah-marah, dan kurang jujur dalam menghadapi masalah berat? Bagaimana cara menghadapi pemimpin yang tidak sabar, suka marah-marah, dan kurang jujur dalam menghadapi masalah berat? Ya sabar untuk menghadapi dia. Jangan kayak pemimpinnya tuh. Antum perlu sabar. Sekali lagi jamaah, nggak tahu yang dimaksud pemimpin ini suami atau atasan dia. Yang jelas seorang muslim itu harus menjadi orang yang mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sabar. Nabi penyabar menghadapi kaum Quraisy, menghadapi orang-orang munafikin, menghadapi orang-orang Yahudi di kota Madinah. Maka dengan engkau bersabar, semoga pemimpinmu jadi sabar. Dan buat istri yang punya suami yang suka marah-marah, jangan marah juga. Kalau engkau marah, yang ada berantem. Maka jadilah engkau orang yang pertama minta maaf. Oh ini, sampai di mana kita sebagai istri sabar menghadapi suami yang emosian? Sampai mana, sampai di mana kita istri mengingatkan suami yang malas sholat ke masjid? Sampai di mana? Ya sampai mati jemaah. Kalau engkau mampu menghadapi suamimu. Artinya istri pertama, istri itu boleh gugat cerai ya ketika suaminya
memang tidak memberikan haknya ketika suaminya mungkin kalau marah-marah sampai KDRT dia punya hak. Tapi hendaklah engkau bersabar. Perempuan ini memiliki sarana untuk menundukkan suami. Ada seorang istri yang telepon ana, dia mengatakan, Ustaz, ana ini sudah 17 tahun Ustaz nikah Ustaz. Sudah sabar ana 17 tahun. Sekarang ana ngomong, Kak sabar Kak. Kakak kuat sabar 17 tahun. Gak tahu umurnya suami tinggal berapa tahun lagi. Gak tahu. Maka sabar ana ngomong. Dan bisa ketika bersabar ya. Yang membuat kadangkala suami itu emosian terus karena istri nggak pernah merubah suami. Istri itu hanya kasih nasihat suami. Berusaha istri untuk menutup semua celah yang membuat suaminya marah. Kadang-kala istri mengatakan, Ustaz, ana nggak salah Ustaz. Masa ana diem? Diem. Bahkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan wanita-wanita penghuni surga, salah satu sikap wanita penghuni surga itu al-aud, yang suka kembali kepada suaminya. Yang kalau suaminya menyakiti dia, suaminya menyakiti istrinya, suaminya mendolimin istrinya, atau istri mendolimin suaminya, kebalikannya, yang minta maaf itu istrinya. Kok bisa? Iya, tujuan berumah tangga ini bukan untuk kuat-kuatan, bukan untuk menang-menangan, tapi tujuan berumah tangga adalah bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ketika suami marah, istri datang kepada suaminya. Letakkan tanganmu di atas tangan suami. Pandang wajah suamimu, mengatakan, la adzuku bi ghumdin hatta tarda. Suamiku, aku enggak akan memejamkan mata sampai engkau ridha. Cuma yang jadi masalah, perempuan ini kalau disuruh minta maaf sama suaminya, itu muter-muter aja. Muter-muter. Ya padahal nasihat Nabi SAW, kau datang kepada suamimu. Ini dalam kondisi istri salah. Istri nggak salah disuruh minta maaf. Gimana? Agama apa ini Ustaz? Ini agama yang datang dengan rahmat. Ini solusi untuk masalah dalam rumah tanggamu. Suami itu kalau istrinya datang, Bang, aku minta maaf Bang ya, udah nyakitin engkau. Kata suaminya, aku yang minta maaf. Malu suami jamaah. Karena yang salah siapa? Suami. Tapi pemimpin ini selalu merasa di atas, egois kadangkala. Maka yang dikasih arahan untuk minta maaf siapa? Istri. Kalau engkau ingin mempertahankan rumah tanggamu, kasihan sama anak-anak kalau engkau harus bercerai, datanglah. Kemudian tadi hal-hal yang menyebabkan suami itu marah-marah engkau hindarin. Ustaz, urusan remeh Ustaz, urusan kopi yang nggak ada gulanya dia teriak-teriak. Ya mulai sekarang kalau engkau bikin kopi, taruh gula di sebelahnya. Suami mengatakan, ini mana gulanya? Afwan Bang, ana takut abang kurang gulanya, ana taruh gulanya di situ. Jadi dia ngudek sendiri, semua pintu-pintu amarah dia ditutup. Ada istri yang Masya Allah, jadi untuk dia, jadi usahakan cantik di rumah. Tadi suaminya menghadapi pekerjaan, sampai rumah dilihat istrinya lagi pakai balsem, minyak kayu putih, minyak telon ya, pakai koyuk lagi, pakai koyuk di sini, koyuk di sini. Yang lihat ini istriku yang mana ya? Jangan. Insya Allah tadi ketika engkau selalu cantik di rumah, suamimu hilang kelelahannya dan dia nggak akan marah-marah. Apakah berdosa dan nggak sabar namanya jika mendoakan suami mati husnul khotimah? Ketika kesal ke suami, nggak apa-apa, doakan suamimu mati husnul khotimah jamaah. Ahibati billah, mati husnul khotimah itu keinginan semua orang jamaah. Cuma kadang-kala orang kalau didoakan mati husnul khotimah karena lagi marah, yang ada berantem. Doanya Nabi,
Yusuf alaihissalam. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi Islam. Matinya kapan terserah Allah. Tapi kita berdoa minta bagaimana matinya baik. Bukan matikan sekarang ya, enggak. Mati husnul khotimah itu, ana doakan antum supaya mati husnul khotimah. Itu bukan sekarang antum mati, bukan. Maksudnya kalau mati husnul khotimah. Ana mencintai suami ana. Tapi ana takut rasa cinta ana melebihi cinta ana kepada Allah. Apa yang harus ana lakukan, Ustaz? Tadi jangan sampai berlebih mencintai suami. Biasanya kalau dihadapkan kedua pilihan akan nampak kecintaanmu kepada suamimu dan kepada Allah. Umpamanya suaminya mengatakan, aku nggak suka engkau pakai jilbab. Ada suami yang tidak suka istrinya pakai jilbab. Kalau istri membuka jilbabnya, berarti dia sudah mencintai suaminya lebih daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia mengatakan, bang, afwan bang, kalau bertentangan dengan perintah Allah, tetap Allah yang lebih utama. Maka tumbuhkan di dirimu kebaikan Allah kepada dirimu. Orang kadang-kadang berpikir, suamiku baik, Allah lebih baik daripada suamimu. Suamiku suka berbagi, semua yang ada pada diri suamimu itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tumbuhkan Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu yang paling baik dari semua yang baik. Karena dia khaliqu kulli syai'. Taib. Apakah boleh lari dari kewajiban karena ingin mendengarkan ceramah? Nggak boleh, jemaah. Mendengarkan ceramah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Artinya kalau ada seorang wanita, dia tidak tahu tentang hukum sholat. Lalu suaminya mengatakan, kok jangan keluar rumah. Sedangkan sang istri ini belum tahu tentang ada beberapa hukum berkaitan dengan datang bulan dia umpamanya. Maka dia katakan kepada suaminya, mas, iya aku nggak akan keluar rumah, ajarin aku tentang sholat. Kalau suaminya tidak mengajarkan, boleh dia keluar rumah tanpa izin suami. Karena wajib buat dia belajar pada waktu itu. Tapi kalau belajarnya sunnah, antum jangan tinggalkan kewajiban antum. Apalagi seorang yang bekerja umpamanya, karena belajar itu sekarang bisa ba'dal maghrib, bisa online, ada banyaklah pilihan jemaah. Jangan sampai meninggalkan yang wajib untuk yang sunnah. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Ini pertanyaannya berat jemaah. Ustadz, bagaimana meyakinkan istri supaya suami bisa punya istri satu lagi? Nah, gimana caranya jemaah? Satu caranya, antum jadi orang baik dan antum berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Hati istri antum di tangan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Antum minta sama Allah supaya istri antum jadi yakin gitu. Kalau antum yang ngasih tahu, nggak yakin, dia lihat ini musang berbulu ayam nih. Apalagi kalau dia lihat suaminya, aduh Zat, suami anak Zat, buaya darat Zat. Maka tunjukkan antum suami yang baik. Dan antum minta sama Allah Azza wa Jalla supaya Allah membuka pintu hati istri antum. Nah, istri juga berdoa. Istri juga berdoa, antum juga berdoa. Kuat-kuatan doa. Dan anak ingat ada cerita seorang yang berangkat haji sama istrinya jemaah. Istrinya ini cinta sama suaminya jemaah. Suaminya banyak berdoa ketika haji, akhirnya pulang itu ngobrol. Tanya suaminya, "Dek, engkau doamu apa aja ketika haji?" "Ya, aku berdoa, Mas. Di antara doaku, ya Allah, kabulkan semua permintaan suamiku." Kata suaminya, "Benar engkau kayak gitu?" "Iya," kata dia. Karena cintanya sama suami. "Engkau tahu aku doa minta istri lagi sama Allah." Itu nggak ditegur sama istrinya seminggu jemaah. Sepekan nggak ditegur. Kedua diantarkan oleh istrinya melamar wanita lain. Allah jemaah, Allah yang punya kuasa atas segala sesuatu.
Maka doanya yang benar antumnya. Ada suami yang malas sholat malam jemaah. Ini cerita istrinya sholat malam panjang jemaah. Kemudian suaminya bilang, "Ayo bang, bangunlah bang sholat malam." Sholat kata dia. Udah habis sholat dia nggak doa banyak panjang, doa sebentar selesai. "Bang, doamu pendek banget." "Iya, aku sudah doa tadi. Aku minta, ya Allah, semoga permohonan istriku dikabulkan ya Allah." Nah, ada yang seperti itu jemaah. Ada yang suami minta supaya doa-doa istrinya dikabulkan karena dia lihat istrinya wanita solehah. Ada istri yang minta kepada Allah supaya doa-doa suaminya dikabulkan karena lihat suaminya soleh. Dan ada seorang suami yang berdoa jemaah dan didengar sama istrinya. Dia berdoa, "Ya Allah, berikan istri kepada temanku fulan." Kata istrinya, "Mas, jangan baca doa itu, jangan." "Loh, kenapa?" kata dia. "Nanti diaminkan sama malaikat, engkau yang kawin lagi," kata dia. Karena kan orang kalau mendoakan orang lain itu diaminkan oleh malaikat. Dan malaikat mengatakan, "Walaka bimithil." Engkau juga akan mendapatkan seperti yang kau pintakan buat saudaramu. Ini pertanyaan, bagaimana metode sabar dalam menghafal Al-Quran? Ya, kalau bicara metode sabar, ya antum hafalkan. Hafalkan lagi. Cari waktu-waktu yang tepat untuk menghafal. Dan niatkan lillahi ta'ala. Kalau niatnya buat selain Allah, antum akan males. Ya. Maka tumbuhkan di diri kita niat menghafal Al-Quran karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah mengatakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri." Kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal, diingat. Adakah orang yang mau mengingatnya? Agama Islam menganjurkan istri membahagiakan orang tua. Iya, istri. Agama Islam menganjurkan anak membahagiakan orang tua. Tapi sebaliknya, dengan asyiknya membahagiakan orang tua, sementara keluarga kita sendiri terabaikan, istri dan anak. Bagaimana solusinya, Ustaz? Nah, jamaah, tadi ada ilmu yang wajib yang perlu dipelajari. Jangan antum menikah kecuali sudah tahu dengan ilmu pernikahan. Di antara ilmu yang wajib antum ketahui bahwasanya memberikan nafkah kepada istri itu lebih wajib daripada memberikan nafkah kepada orang tua. Antum baca semua buku fikih. Antum lihat kesepakatan ahli fikih bahwasanya memberikan nafkah kepada istri itu lebih dahulu daripada memberikan nafkah kepada orang tua. Memberikan nafkah kepada istri nggak peduli istri kaya atau miskin. Memberikan nafkah kepada orang tua wajib kalau orang tuanya miskin. Kalau orang tuanya kaya nggak wajib dia kasih nafkah sama orang tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan nafkah kepada istri itu kenapa lebih wajib daripada kepada orang tua? Karena engkau mengambil perempuan itu dari orang tuanya. Engkau pisahkan dia dari orang tuanya. Dan dari istrimu. Maka engkau wajib memberikan nafkah kepada dia. Allah mengatakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Jadi ini bicara nafkah yang wajib. Jadi suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Walaupun istrinya kaya, tadi kita sebutkan. Dan kalau orang tua susah baru engkau memberikan nafkah kepada orang tuamu. Taib. Kalau ada dua pilihan antara orang tua sama istri, istri dulu didahului berikan pakaian yang layak buat istrinya, sisanya mau diberikan semuanya kepada orang tuanya, itu hak suami. Suami ingin membahagiakan orang tuanya, itu hak suami. Yang penting kebutuhannya sudah dipenuhi.